Si victim, orang yang mau dicambuk ini, dia harus ditelanjangi dulu, nggak boleh ada satu pakaian pun gitu ya. Kemudian tangannya itu ditaruh di atas, diikat supaya dia nggak bergerak gitu, supaya kuat gitu, supaya ketika dicambuk ya tetap gitu di situ badannya gitu. Jadi kemudian dicambuk ya, kemungkinan besar biasanya tuh ada dua orang, jadi dari sebelah kanan dan dari sebelah kiri. Jadi dicambuk dari atas ke bawah, dari atas ke bawah gitu. Dan ketika dicambuk gitu, eh, tulang-tulangnya itu melekat dan bola-bolanya itu kan seperti meninju gitu ya. Jadi ketika ditarik itu eh, biasanya daging-dagingnya juga akan ketarik gitu. Halo semuanya, salam sejahtera, dan semoga semua dalam keadaan sehat. Selamat berjumpa dalam Grace for Indonesia. Nama saya Rita, saya dan teman-teman adalah bagian dari kelompok sel yang bernama Sola Gracia Life Group. Kami berasal dari gereja yang berbeda-beda, dan kami berkumpul secara rutin dari tahun 2014. Di Life Group ini, kami sama-sama belajar firman Tuhan dan membahas hal-hal simpel dalam hidup kami sehari-hari. Bagaimana menghadapi tantangan hidup, dan kami saling mendukung satu sama lain. Dan kami melihat dan merasakan bagaimana Tuhan bekerja luar biasa dalam kehidupan kami, mengubahkan kami dan mengubah keadaan kami secara luar biasa. Awalnya kami berkumpul secara offline, tetapi sejak pandemi komsel kami menjadi online, tambahan lagi beberapa anggota kami pindah ke luar negeri. Jadi memang lebih mudah pertemuan online. Kemudian timbul ide untuk merekam sesi live group kami dan membagikannya kepada kalian semua, supaya kalian juga bisa mengerti dan mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan. Dalam setiap pertemuan live group, kami punya satu topik bahasan, dan setiap topiknya kami bagi menjadi beberapa sesi video. Kalau kalian punya pertanyaan seputar topik yang kami bahas, atau ada topik menarik yang ingin kami bahas dalam pertemuan selanjutnya, ataupun kalian memiliki prayer request untuk didoakan, silakan masukkan dalam komen. Kami berharap apa yang kami sharingkan bisa memberikan semangat dan pengharapan, karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Kalau video ini memberkati kalian, tolong di like, subscribe, dan di share, supaya menjadi berkat juga buat banyak orang. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Kita lihat nubuatan di Yesaya 52 dikatakan, seperti banyak orang akan tertegun melihat dia, begitu buruk rupanya, bukan seperti manusia lagi. Jadi mungkin kita nggak bisa bayangin ya, bahkan tidak seperti manusia lagi. Jadi ini saya dapat dari JAMA ya, jadi Journal of American Medical Association. Dokter-dokter di Amerika itu pernah melakukan research dan mereka menulis suatu jurnal mengenai pencabukan dan penyalipan Yesus gitu. Jadi ini yang ada di situ gitu ya, ada di jurnal itu. Di situ disebutkan bahwa untuk mencambuk, cambuk itu gagangnya dari kayu, kemudian pakai kulit, jadi talinya itu dari kulit ya yang dikepang, kemudian di ujung-ujungnya itu beberapa tali itu ada metal ball, jadi ada bola-bola dari metal, kemudian ada bones ya, jadi tulang domba yang ditaruh di situ supaya apa? Supaya ketika dicambuk kulitnya robek gitu. Nah, kemudian si victim, orang yang mau dicambuk ini, dia harus ditelanjangi dulu, nggak boleh ada satu pakaian pun gitu ya. Kemudian tangannya itu ditaruh di atas, diikat supaya dia nggak bergerak gitu, supaya kuat gitu, supaya ketika dicambuk ya tetap gitu di situ badannya gitu. Jadi kemudian dicambuk ya, biasanya tuh ada dua orang, jadi dari sebelah kanan dan dari sebelah kiri. Jadi dicambuk dari atas ke bawah, dari atas ke bawah gitu. Dan ketika dicambuk gitu, eh, tulang-tulangnya itu melekat dan bola-bolanya itu kan seperti meninju gitu ya. Jadi ketika ditarik itu daging-dagingnya juga akan ketarik gitu. Dan kita tahu bahwa kalau di Yahudi itu hukumnya adalah nggak boleh lebih dari 40 kali. Tapi yang menyambuk ini kan orang Romawi ya, kemungkinan besar lebih dari 40 kali.
Jadi bahkan di nubuatan itu kita lihat nubuatan di Mazmur 129 ayat 3 dikatakan, di atas punggungku pembajak membajak, membuat panjang alur bajak mereka. Jadi mereka membajak di atas punggungku gitu. Di Mazmur 22 dikatakan, segala tulangku dapat kuhitung. Mereka menonton, mereka memandangi aku. Jadi tulangnya aja memandangi Kristus gitu. Jadi kalau di jurnal itu dibilang kemungkinan besar itu eh, tulang belakangnya itu kelihatan gitu ya. Jadi sampai kebayang tulang belakangnya aja kelihatan. Nah, ini eh, tangannya dan kakinya. Di sini eh, dikasih lihat pakunya itu sekitar 13 sampai 18 cm gitu ya. Itu dipakukan di tangannya, kemudian di kakinya. Tangannya itu adalah pergelangan tangan dan di kaki gitu. Di Nubuatan Mazmur 22 dikatakan, sebab anjing-anjing mengerumuni aku, gerombolan penjahat mengepung aku, mereka menusuk tangan dan kakiku gitu. Nah, ini lagi kita lihat bahwa ketika Yesus disalib itu ya, dia bilang dalam kondisi seperti ini, itu mereka orang yang disalib itu susah sekali bernafas. Dia bilang kalau untuk mau tarik nafas, orangnya itu harus membungkuk seperti ke bawah gitu untuk tarik. Kemudian kalau buang napas, dia harus naik ke atas gitu, badannya tuh harus naik. Dan kita tahu Tuhan Yesus itu belakangnya itu sudah hancur. Jadi kebayang kalau dia nafas dari mulai jam 12 sampai jam 3 dia mati, dia harus melakukan itu semua gitu. Jadi itu luar biasanya penderitaan Tuhan Yesus. Dan aku percaya itu semua sel dalam tubuhnya itu udah rusak semua. Di Yesaya 53 itu dikatakan, tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Jadi dia juga ditikam ya. Eh, Rusuknya ini ditikam dari sebelah kanan sampai masuk ke jantungnya gitu. Jadi aku percaya semua penyakit itu pada saat dia disalib semua udah dia tanggung gitu. Nggak ada yang nggak ditanggung. Itulah luar biasanya penderitaan Kristus gitu ya. Nah, kita lihat di sini di Matius 27 ayat 21 sampai 22, kemudian di ayat 4, 546 dan 52 dikatakan, wali negeri menjawab, jadi si Pilatus ya menjawab dan berkata kepada mereka, siapa di antara kedua orang itu yang kamu kehendaki kubebaskan bagimu? Karena eh, setelah dia mencambuk Yesus, terus dia dia karena dia nggak nemuin kesalahan apapun gitu. Tapi orang-orang masih ngotot minta disalibkan. Terus karena pada hari Paskah biasanya ada yang dibebaskan, dia tanya kan, siapa di antara kedua orang itu yang kamu kehendaki ku bebaskan? Barabas atau Yesus? Kata mereka Barabas gitu. Kata Pilatus kepada mereka, jika begitu, apakah yang harus kuperbuat dengan Yesus yang disebut Kristus? Mereka semua berseru, ia harus disalibkan. Gitu. Kemudian di ayat 45 dikatakan, mulai dari jam 12, kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli, lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Kemudian di ayat 50 dikatakan, dan lihatlah, tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi dan bukit-bukit batu terbelah. Itu di situ waktu dibilang, mengapa engkau meninggalkan aku? Setelah itu baru Yesus mm, dibilang sudah selesai, kemudian dia menyerahkan nyawanya gitu. Dan kita lihat bait suci itu terbelah dari atas sampai bawah gitu. Itu gambaran apa? Gambaran di Perjanjian Lama. Kalau seorang ayah dia mendengar anaknya mati, dia akan merobek
jubahnya dari atas sampai bawah. Seperti Yakub ya, waktu dia dengar Yusuf anaknya itu sepertinya mati dibunuh binatang, dia langsung merobek jubahnya. Seperti juga waktu Daud dia dengar anaknya Absalom mati, dia juga merobek jubahnya gitu. Jadi di sini Allah Bapa dia juga merobek bait suci terbelah dari atas sampai bawah. Ya kita tahu itu juga gambaran bahwa tidak ada lagi eh, pemisahan ya antara manusia dengan Tuhan gitu. Nah, kemudian kita lihat di 2 Korintus 5 ayat 21. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa. Karena kita, supaya di dalam dia kita dibenarkan. Jadi dia ditinggalkan gitu ya. Dia bilang, Eli, Eli, mengapa engkau meninggalkan aku gitu. Jadi dia ditinggalkan supaya kita nggak pernah ditinggalkan. Ini juga gambaran ya waktu Pilatus nanya mau mau bebaskan siapa, pembunuh dan pencuri Barabas atau Yesus gitu. Tapi mereka bilang Barabas yang bisa bebaskan. Kenapa? Karena kita tahu Barabas itu dalam bahasa Ibrani, bar itu kan artinya anak ya, seperti Simon Bar Yonas, Simon anak Yunus gitu. Bar itu adalah anak, Abah itu artinya bapa gitu. Jadi Barabas ini adalah gambaran kita gitu. Kita yang penjahat, pendosa gitu ya, tapi kita yang dibebaskan, Yesus yang harus mati supaya kita benar-benar menjadi anak bapa gitu. Meskipun kita adalah pendosa. Kemudian di Yohanes 19 ayat 30 dikatakan sesudah Yesus minum anggur asam itu, berkatalah ia sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Nah, kemudian itu tanggal 14 gitu ya. Kemudian tanggal 15 kita tahu tanggal 15 itu dimulai dari Kamis malam gitu ya. Di Imamat kita lihat pembuatannya. Dan pada hari yang ke-15 bulan itu, ada hari raya roti tak beragi bagi Tuhan. 7 hari lamanya kamu harus makan roti tak beragi. Pada hari yang pertama, kamu harus mengadakan perjamuan kudus. Janganlah kamu melakukan suatu pekerjaan berat. Jadi, hari pertama roti tak beragi itu disebut sebagai High Sabbath atau Sabat yang besar. Kemudian kita lihat Yohanes 19 ayat 31 dikatakan, karena hari itu, jadi hari Kamis itu adalah hari persiapan dan juga supaya pada hari Sabat mayat-mayat itu tidak tergantung pada kayu salib, sebab Sabat itu adalah hari yang besar. Jadi dia nggak ngomong mengenai Sabat hari Jumat ya, dia ngomong mengenai hari Sabat hari pertama dari perayaan roti tak beragi, karena itu hari Kamis malam. Maka datanglah orang-orang Yahudi kepada Pilatus dan meminta kepadanya supaya kaki orang-orang itu dipatahkan dan mayat-mayatnya diturunkan. Kemudian ayat 40 dikatakan mereka, jadi ini Yusuf dari Arimatea dan Nikodemus ya, mengambil mayat Yesus, mengapaninya dengan kain kafan dan membubuhinya dengan rempah-rempah menurut adat Yahudi bila menguburkan mayat. Jadi setelah itu baru dikuburkan mayatnya. Eh, mulai di 15 gitu ya, 15 Nisan. Nah, kita tahu bahwa Yesus itu di dalam perut bumi 3 hari 3 malam. Jadi dikatakan di Matius 12 ayat 40, sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikianlah juga anak manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Yohanes 2 ayat 19 dikatakan, jawab Yesus kepada mereka, rombak bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini, dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari. Tetapi yang dimaksudkannya adalah tubuhnya sendiri. Jadi 3 hari 3 malam Yesus ada di perut bumi. Setelah itu buah sulung. Jadi kan 15, 16, 17 ya. Nah, nubuatan mengenai buah sulung di Imamat 23 ayat 10-11 dikatakan, Tuhan berfirman kepada Musa, berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila kamu sampai ke negeri yang akan kuberikan kepadamu dan kamu menuai hasilnya, maka kamu harus membawa seberkas hasil pertama dari penuaianmu kepada imam, dan imam itu haruslah menunjukkan berkas itu di hadapan Tuhan, supaya Tuhan berkenan akan kamu. Imam harus menunjukkannya pada hari sesudah Sabat itu. Jadi ini adalah Sabat yang biasa ya, sesudah Sabat
Itu adalah perayaan buah sulung. Kemudian imam itu harus wave ya, dia harus lambaikan itu gitu ya, ke kanan ke kiri. Nah, kita lihat juga di Yosua, di Yosua 5 ayat 11 12 dikatakan, lalu pada hari sesudah Paskah, jadi Paskah kan tanggal 14 ya, sudah Paskah 15 Nisan, mereka makan hasil negeri itu, yakni roti yang tidak beragi dan berti gandum pada hari itu juga. Lalu berhentilah mana itu keesokan harinya tanggal 16 Nisan. Setelah mereka makan hasil negeri itu, jadi orang Israel tidak beroleh mana lagi, tetapi dalam tahun itu mereka makan yang dihasilkan tanah Kanaan. Jadi mulai 17 Nisan gitu. Jadi 15 Nisan roti tak beragi, 16 Nisan habis itu berhenti gitu. Jadi mereka baru mulai makan nanah yang dihasilkan tanah Kanaan itu mulai 17 Nisan. Nah, kita lihat kebangkitan Yesus tanggal 17 Nisan. Kita lihat di Lukas 24 ayat 1 sampai 9 dan 11 dikatakan, tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu, dan setelah masuk mereka tidak menemukan mayat Tuhan. Sementara mereka berdiri termanggu-manggu karena hal itu, tiba-tiba ada dua orang berdiri dekat mereka memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Mereka sangat terkejut dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini, ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea, yaitu bahwa anak manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan, dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Dan setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semuanya itu kepada ke-11 murid dan kepada semua saudara yang lain. Tetapi bagi mereka, jadi bagi ke-11 murid itu, perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong, dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Bayangin ini perempuan-perempuan ini ya dikatakan Maria Magdalena ada di situ, ada Yohana, kemudian ada Ibu Yesus dan perempuan-perempuan lain. Mereka tuh mau bawa rempah-rempah lagi gitu kan. Nah, tapi ternyata kuburnya udah kosong. Terus mereka ketemu malaikat, malaikat bilang dia sudah bangkit, kan dia sudah ngomong gitu. Nah, setelah itu perempuan-perempuan itu ngomong kepada murid-murid, bahkan murid-muridnya juga nggak percaya gitu. Jadi no wonder ya, banyak orang yang sekarang nggak percaya. Murid-muridnya aja pada saat itu dia bilang seakan-akan omong kosong, mereka nggak percaya gitu kepada perempuan-perempuan itu. Jadi di sini Yesus itu datang eh, setelah dia bangkit, dia membawa darahnya sendiri ke the real Holy of Holies ya, ruang Maha Kudus, mencerminkan dia sebagai imam besar dan juga mencerminkan dia sebagai manusia karena dia merepresentasikan manusia. Jadi di situ dia membawa darahnya sendiri dan dia menyucikan tempat kudus itu gitu. Karena kita tahu bahwa pada saat Adam berdosa, paradise ya, jadi taman itu juga jadi fallen ya, jadi jatuh gitu. Makanya setelah itu harus disucikan, sorga itu harus disucikan, tempat itu harus dikuduskan lagi. Jadi makanya Yesus menguduskan tempat itu. Gitu.